Oke. Untuk sementara bencana, jenis-jenis bencana kakak selesaikan dulu. Untuk selanjutnya nanti ada tambahan dari Kak Riki, mungkin ada dia menambahkan yang lain. Silakan Kak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adik-adik sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Mohon izin berdiri apa? Ya. Adik-adik bisa melihat tangan Kak Rifki. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama kakak Kak Rifki Wahyu Lara Saputra. Kalau di lapangan biasa dipanggil Kipling. Nah, jadi kalau teman-teman relawan kebencanaan itu punya nama lapangan atau nama sandi. Untuk apa? Untuk mempermudah komunikasi. Ada yang namanya Rifki juga? Ada nggak? Wahyu ada Wahyu. Lara. Putra. Nah, misalnya kan kakak namanya Rifki nih. Nah, ternyata di lokasi bencana itu yang namanya Rifki ada 15 orang. Nah, ketika nanti dipanggil diberitahukan kepada saudara Rifki agar segera menuju ke sumber suara. 15 orang yang datang. Nah, maka kita kalau di lapangan punya nama lapangan atau punya nama sandi. Kalau Kak Rifki nanti bilang selamat pagi, maka silahkan tepuk tangan 1 kali. Kalau Kak Rifki bilang selamat siang, maka tepuk tangan 2 kali. Kalau Kak Rifki bilang selamat sore, maka tepuk tangannya 3 kali. Kalau selamat malam, tepuk tangannya hening. Malam kan untuk belajar dan istirahat. Jadi harus rileks, hening, santai, biar ilmunya masuk. Kita coba ya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ini apa yang biasanya kalau malam itu ribut ngurusin temennya istirahat ini. Kita coba lagi ya. Selamat pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, adik-adik, tadi kan Mbak Oman sudah menjelaskan, sudah bercerita panjang nih. Ada bencana alam, ada bencana non alam, ada bencana sosial. Intinya, adik-adik, bencana itu apa? Intinya adalah bencana itu peristiwa yang terjadi dan mengakibatkan. Nah, intinya itu ya, peristiwa yang terjadi dan mengakibatkan. Terjadinya karena apa? Terjadinya karena adanya faktor alam, adanya faktor non alam, dan adanya faktor sosial. Mengakibatkan, akibatnya apa? Akibatnya adanya kerugian jiwa. Kira-kira kalau kita kesandung sakit nggak? Kalau kita kejedot sakit nggak? Sakit ya? Beneran sakit. Nah, kalau orang lagi kena gempa, itu nggak kejedot lagi deh, ketimpa bangunan. Nah, kan asik ya? Ya, kita doakan semoga orang-orang yang telah mendahului kita terkena musibah, semoga diberikan tempat terbaik begitu aja. Ada yang pertama kerugian jiwa, yang kedua itu ada kerugian harta. Apa contohnya? Nah, barusan tadi Kak Rifki ngobrol dengan Abah gitu. Di kampungnya Abah sana di Kabupaten Lumajang, di sana ada taman nasional, namanya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Ya, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kemarin itu baru terjadi bencana erupsi gunung berapi. Ada korbannya nggak? Ada kerugian materi atau ada kerugian hartanya nggak? Ada. Apa? Tanaman yang seharusnya bisa panen, sayuran, terus perikanan yang
budidaya ikan, terus kemudian ternak-ternak yang harusnya sudah siap panen karena terkena erupsi gunung berapi. Nah, ketika Gunung Semeru itu batuk gitu kan, nah itu wedhus gembelnya itu keluar, awan panasnya itu keluar. Nah setelah itu dia terbang, ujluk, nah gitu ya, terbang. Nah pasir, awan panas itu membawa pasir, adik-adik. Awan panas itu bawa pasir. Pasirnya itu sangat panas. Pasirnya itu sangat panas. Saking panasnya, sapi yang berukuran besar, sapi babon, itu bisa matang. Bukan mati, matang. Nah, kalau kira-kira manusia gimana? Nah, muskinali. Sapi yang bodohnya gede, tinggi, puluhan itu matang. Apalagi manusia kan gitu ya. Nah, apalagi tanaman sayur kan otomatis terbakar ya adik-adik ya. Nah itu tadi adanya kerugian materi atau ada kerugian harta. Kerugian yang ketiga ada kerugian psikis atau psikologi. Kenapa kira-kira? Siapa yang kalau pulang biasanya nih adik-adik, karena kita di sini biasa bareng-bareng di pondok, tidur rame-rame, sampai di rumah harus tidur sendirian, gak punya teman, itu biasanya nanti bingung kayak orang linglung. Aku mau apa ya? Aku mau gimana ya? Itu yang akan terjadi seperti itu. Sama dengan masyarakat yang terkena musibah bencana. Biasanya hidupnya tinggalnya di dalam rumah bersama dengan keluarga. Nah ini harus tinggal bersama-sama di satu lapangan, ya, di satu lapangan, mau siang, sore, malam, pagi, itu bersama-sama, itu akan menimbulkan perubahan psikologi. Adik-adik pernah kesetrum nggak? Nah, kalau kesetrum itu kira-kira gimana? Ekspresi pertama orang setrum? Orang MTDDS. Nah, biasanya kalau Kak Riki bilangnya MTDDS. Teratap deg-degser gitu ya. Nah, MTDDS. Teratap deg-degser gitu, mak seduh gitu kan ya. Setelah itu ngapain? Miso. Gemeter. Betul nggak? Badannya gemeter nggak? Gemeter ya? Deg-degan. Betul? Keringat dingin, pengen nangis gak bisa nangis, betul? Mau nangis juga malu, mau ketawa dikira orang gila juga gak bisa ketawa, betul? Kebelet pipis tapi gak bisa pipis, kebelet BAB juga gak bisa BAB. Wah itu campur aduk jadi satu. Nah, rasa yang adik-adik semua rasakan itu adalah rasa panik. Rasa apa? Panik. Kalau kita lagi panik kan gitu ya, waduh, gimana ya? Nah, panik yang dirasakan oleh masyarakat yang terkena bencana itu bisa 1 tahun, 2 tahun. Jadi setiap hari mereka itu mual deh. Setiap hari masyarakat itu merasakan mual. Belajar tentang kebencanaan. Kira-kira kenapa? Karena minimal kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, itu seminimal mungkin ya, minimal kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Setelah kita menyelamatkan diri kita, baru kita menyelamatkan orang tua, baru kita menyelamatkan tetangga, baru kita menyelamatkan yang lain ya. Adik-adik, ketika di luar kondisi bencana pun, ketika adik-adik menemukan sebuah peristiwa, ada 4 orang yang wajib ditolong terlebih dahulu. Ada berapa? Ada 4 orang atau 4 kaum yang wajib ditolong terlebih dahulu, baru menolong yang lain. Siapa? Yang pertama adalah lansia atau orang lanjut usia, orang mbah-mbah yang sudah sepuh, yang sudah tua gitu. Nah itu yang ditolong, itu ditolong dulu. Setelah lansia, balita atau anak-anak. Yang kedua adalah anak-anak atau balita atau batita. Kenapa? Karena
bisa lari sendiri. Yang ketiga adalah ibu hamil. Yang ketiga adalah ibu hamil. Masya Allah adik-adik, ibu hamil mau jalan saja sulitnya luar biasa, maka wajib ditolong terlebih dahulu. Yang keempat adalah disabilitas atau difabel. Orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah keistimewaan sebagai orang yang istimewa, terlahir dengan sindrom berlebih, terlahir cacat, itu ada orang yang harus ditolong terlebih dahulu. Wajib gak kita menolong orang? Wajib gak? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam keburukan. Gitu ya adik-adik. Jadi bencana itu ada penyebabnya dan ada akibatnya. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan oleh para santri ketika terjadi bencana? Nah, ini adik-adik, ini sangat-sangat penting. Apa kira-kira? Adik-adik, ketika terjadi sebuah bencana, semua orang itu akan akan berubah pola pikirnya. Yang tadinya 5x5 itu hafal, di lokasi bencana ditanya 5x5 apa, itu nggak hafal. Kenapa? Karena kondisinya apa? Panik. Ketika manusia itu dalam kondisi panik, maka manusia itu akan melakukan sesuatu hal sesuai dengan apa yang orang lain lakukan. Atau misalnya gini adik-adik, kira-kira kalau kita nggak makan 3 hari, apa yang harus kita lakukan? Mencari makan. Kalau di lokasi bencana, kita nyari makannya di mana? Di mana? Di tempat-tempat yang kita tahu kalau di situ ada makanannya. Kalau di ladang ada, ya kita nyari di ladang. Kalau di ladang nggak ada, otomatis mindset manusia atau pemikiran manusia akan mencari di tempat orang berjualan. Betul? Betul ya? Itu kenapa dulu di 2018 pada saat terjadi gempa, tsunami, likuifaksi di Sulawesi Tengah, banyak sekali toko-toko di pinggir jalan itu yang dijarah, yang diambilin makanannya. Kenapa? Karena orang yang terkena bencana itu sudah 7 hari deh nggak makan. Bayangkan 7 hari nggak makan. Nah, masyarakat di Sulawesi Tengah itu 7 hari adik-adik, 7 hari nggak ada makanan. Maka mereka gimana caranya mendapatkan makanan? Kira-kira boleh nggak gitu? Boleh nggak? Kenapa kalau bencana datang, kakak malah datengin bencana, bukan menghindar? Ini istimewanya manusia gini. Ketika ada orang terkena bencana, maka seharusnya dia pergi atau mengungsi. Seorang relawan kebencanaan ketika ada bencana datang, maka dia akan datang ke lokasi itu untuk mengajak masyarakat pergi dari lokasi itu. Kenapa? Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena kita dituntut untuk bagaimana caranya kita itu bisa menyelamatkan masyarakat. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang-orang yang sedang terkena bencana. Kita dek gempa bumi kita datengin, tsunami kita datengin, gunung meletus kita datengin. Terus apa lagi? Longsor kita datengin. Tapi kalau hujan kita pergi. Neduh. Niup neduh. Hujan masuk angin nanti. Siapa yang sukanya hujan-hujanan? Sambil main bola. Oh, sudah asal. Terima kasih. Itu tadi tambahan sedikit dari Ariki. Semoga kita semua kelak bisa menjadi generasi-generasi orang yang semangat untuk menolong orang lain.